Jadi, kalian mungkin sering lihat ponsel ini muncul di internet. Ini Huawei Nova T10 Pro. Ponsel ini lagi ramai banget dibicarakan, apalagi di channel kayak Broad VHD, dan ada alasan kuat kenapa ponsel ini jadi perbincangan. Banyak banget ponsel baru yang keluar tiap tahun, dan susah banget buat satu ponsel bisa benar-benar menonjol dari yang lain. Tapi ponsel ini berhasil menarik perhatian semua orang. Alasan utama kenapa ponsel ini jadi heboh, adalah satu fitur utama yang bikin semua orang ngomongin sistem kameranya. Huawei udah dikenal sering banget ngedorong batas kemampuan kamera ponselnya, dan Nova T10 Pro ini ngelanjutin tradisi itu dengan sangat baik. Ini bukan cuma soal punya megapiksel yang lebih banyak, tapi soal apa yang bener-bener bisa kalian lakuin dengan kameranya. Orang-orang pada share foto-foto keren di media sosial, dan banyak dari foto itu diambil pakai ponsel ini. Kejernihan, warna, dan terutama kemampuan zoomnya itu beda banget dari ponsel lain di kelasnya. Ini tipe kamera yang bikin kalian pengen keluar dan motret lebih banyak, cuma buat lihat seberapa hebat kemampuannya. Hype ini bukan cuma marketing buatan, ini didorong sama pengguna asli yang bener-bener terpukau sama hasil yang mereka dapat. Kalau temen kalian nunjukin foto yang mereka ambil pakai ponsel baru mereka, dan fotonya kelihatan kayak diambil pakai kamera profesional, kalian pasti mulai merhatiin. Nah, itulah yang terjadi sama Nova 30 Pro. Pembicaraan awalnya soal hardware kamera yang keren, tapi cepet banget meluas. Orang-orang mulai sadar kalau ponsel ini bukan cuma jago di satu hal aja. Ponsel ini juga punya performa yang gahar buat gaming. Layarnya indah T, dan desainnya terasa premium di tangan. Kombinasi kamera yang bikin heboh, dan performa keseluruhan yang solid inilah yang bikin ponsel ini jadi viral banget. Ponsel ini pas banget buat banyak orang yang pengen pengalaman setara flagship tanpa harus bayar harga flagship yang paling mahal. Nova 30 Pro diposisikan sebagai alat yang kuat buat para kreator dan gamer, dan itu paket yang menarik banget. Pada akhirnya, sebuah ponsel jadi viral kalau dia nawarin sesuatu yang seru dan baru. Dan Nova 30 Pro ngelakuin itu. Ini bukan cuma sekadar update kecil-kecilan. Kameranya nawarin cara baru yang bener-bener beda buat ngerekam dunia di sekitar kalian, apalagi dengan zoomnya yang kuat. Dan kalau kalian gabungin itu sama performa yang dibutuhkan buat ngejalanin aplikasi dan game paling berat dengan lancar, kalian punya resep buat jadi hits. Makanya, kita mau bahas tuntas ponsel ini hari ini. Kita perlu lihat apakah performa dan pengalaman penggunanya sesuai sama hype besar yang udah terbangun di sekitar smartphone yang menarik ini. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita bahas bagian utamanya. Setup kamera di Huawei Nova 30 Pro. Disinilah Huawei banyak menaruh fokusnya, dan itu bener-bener kelihatan. Kamera utamanya pakai sensor resolusi tinggi yang nangkap detail luar biasa banyak. Kita ngomongin sistem yang dirancang bukan cuma buat motret cepet, tapi buat bikin foto-foto yang bener-bener indah. Sensor utamanya besar, artinya dia bisa nangkap banyak cahaya. Ini penting banget buat dapetin foto yang bersih dan tajam. Apalagi kalau pencahayaannya nggak sempurna. Kalian dapat warna-warna cerah yang kelihatan natural, nggak terlalu jenuh, yang mana ini adalah keseimbangan yang susah dicari banyak ponsel. Susunan kameranya nggak cuma kamera utama aja, ada lensa ultra-wide, yang pas banget buat motret pemandangan luas, foto grup, atau cuma buat dapetin perspektif yang lebih dramatis di sebuah adegan. Kualitas ultra-wide-nya juga solid banget, ngejaga detail dan konsistensi warna yang baik dengan kamera utama. Terus ada lensa makro khusus buat foto close-up banget, kayak bunga atau tekstur. Tapi bintang utamanya, selain sensor utama, adalah lensa telefoto periskop, yang bikin zoom gila-gilaan yang bakal kita bahas selanjutnya. Ini sistem yang lengkap, yang ngasih kalian banyak fleksibilitas kreatif. Mari kita lihat beberapa hasilnya. Foto yang diambil di siang hari yang cerah, itu bener-bener menakjubkan. Dynamic range-nya luar biasa. Artinya kamera bisa menyeimbangkan bagian paling terang di foto dengan bayangan paling gelap dengan baik. Kalian gak bakal dapat langit yang terlalu terang, atau bagian gelap yang hilang detailnya. Detailnya tajam dari ujung ke ujung, dan processingnya terasa sangat natural. Kalau kalian motret di kondisi cahaya rendah, sensor besar dan algoritma pemrosesan gambar canggih Huawei langsung bekerja. Mode malamnya mengesankan. Mencerahkan adegan tanpa bikin kelihatan palsu, atau banyak noise. Dia berhasil mempertahankan detail dan warna dengan cara yang benar-benar berguna.
pengalaman softwarenya juga jadi bagian penting dari paket ini. Aplikasi kameranya gampang dinavigasi, dengan semua mode penting ada di ujung jari kalian. Ada mode Pro kalau kalian mau kontrol manual penuh atas hal-hal kayak ISO, kecepatan rana, dan white balance. Tapi buat kebanyakan orang, pengalaman point and shoot standar adalah di mana ponsel ini bersinar. Deteksi AI adegannya pintar dan cepat, otomatis menyesuaikan pengaturan untuk apapun yang kalian arahkan kameranya, entah itu makanan, hewan peliharaan, atau matahari terbenam yang indah. Semuanya bekerja sama buat bikin siapapun gampang ngambil foto yang bagus tanpa banyak usaha. Nah, sekarang, mari kita bahas fitur yang bikin semua orang penasaran, zoom-nya. Huawei Nova T10 Pro dilengkapi dengan lensa telefoto periskop, teknologi yang memungkinkan rentang zoom optik yang jauh lebih panjang daripada kamera ponsel tradisional. Ponsel ini menawarkan zoom optik yang kuat, artinya kalian bisa lebih dekat ke subjek tanpa kehilangan kualitas gambar. Ini beneran loh, bukan cuma crop digital yang jadi buram dan pecah. Hardware-nya secara fisik memperbesar gambar, sama kayak lensa zoom asli di kamera khusus. Kemampuan ini secara fundamental mengubah cara kalian bisa mengambil foto dengan ponsel kalian. Angka besar yang sering kalian dengar adalah zoom digital maksimum, yang bisa mencapai batas yang cukup ekstrem. Tapi yang lebih penting untuk penggunaan sehari-hari adalah kualitas dalam rentang zoom yang bisa dipakai. Zoom optiknya memberikan gambar yang sangat tajam dan jernih. Kalian bisa berdiri jauh dari panggung konser, atau di seberang taman dari sebuah landmark, dan mengambil foto yang terlihat seperti kalian berdiri tepat di sebelahnya. Tingkat detail yang dipertahankan benar-benar luar biasa. Bahkan ketika kalian mulai masuk ke zoom hibrida, yang menggabungkan zoom optik dengan pemrosesan perangkat lunak, hasilnya tetap sangat kuat dan sangat bisa digunakan untuk media sosial dan berbagi. Menggunakan zoom di dunia nyata itu seru banget. Ini membuka kemungkinan kreatif baru. Kalian bisa membingkai bidikan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di smartphone. Misalnya, kalian bisa menangkap detail arsitektur dari seberang jalan, atau mendapatkan bidikan candid satwa liar tanpa mengganggunya. Stabilisasi gambar optik, atau OIS, sangat penting di sini, karena membantu menjaga gambar tetap stabil, bahkan pada tingkat zoom tinggi. Tanpa stabilisasi yang baik, goyangan alami tangan kalian akan membuat mustahil untuk mendapatkan bidikan yang jelas. Huawei telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengimplementasikan stabilisasi yang membuat fitur zoom ini praktis dan bukan hanya gimmick. Tentu saja, ketika kalian mendorong ke zoom digital maksimum, kualitas gambar secara alami akan menurun. Ini lebih menjadi alat untuk melihat hal-hal dari jauh daripada menangkap foto yang sempurna. Anggap saja seperti sepasang teropong digital di saku kalian. Tapi intinya adalah kemampuan zoom optik dan hibrida adalah pengubah permainan. Ini bukan hanya angka di lembar spesifikasi. Ini memberikan manfaat nyata dan konkret yang memungkinkan kalian menangkap foto yang tidak bisa kalian dapatkan dengan ponsel lain di kelasnya. Fitur ini saja adalah nilai jual yang besar bagi siapapun yang suka fotografi. Kamera yang bagus nggak ada artinya tanpa mesin yang kuat buat ngejalanin semuanya. Dan Huawei Nova T10 Pro juga jago di bagian itu. Di dalamnya, ponsel ini ditenagai sama chipset berperforma tinggi. Prosesor ini dirancang buat ngatasin semua yang kalian kasih, mulai dari game 3D yang berat sampai editing video 4K, sambil tetap efisien biar baterainya nggak cepet habis. Ini chip kelas flagship yang ngejamin seluruh pengalaman pengguna itu cepat, lancar, dan responsif. Nggak ada lag pas pindah aplikasi, buka kamera, atau navigasi sistem operasi. Buat ngedukung chipset yang kuat itu, ponsel ini dilengkapi RAM yang lumayan banyak. Ini penting banget buat multitasking. Dengan RAM yang banyak, kalian bisa buka banyak aplikasi di latar belakang, dan pindah antar aplikasi secara instan tanpa harus nunggu mereka reload. Ini bikin perbedaan besar dalam penggunaan sehari-hari, bikin ponsel terasa super cepat. Buat penyimpanan, kalian dapat ruang internal yang besar, yang bagus buat nyimpen semua foto dan video resolusi tinggi yang bakal kalian ambil, juga file game yang besar. Punya penyimpanan yang cukup, artinya kalian nggak perlu khawatir kehabisan ruang dalam waktu dekat. Layarnya Nova 30 Pro adalah spesifikasi kunci lainnya. Ini layar OLED besar dan cerah dengan refresh rate tinggi.
Teknologi OLED artinya kalian dapat warna hitam yang pekat dan warna yang cerah dan tajam, yang bikin semuanya mulai dari nonton video sampai browsing foto kelihatan fantastis. Refresh rate tinggi, kemungkinan 90 Hz atau 120 Hz, bikin semua gerakan di layar kelihatan super halus. Scrolling feed media sosial, browsing website, dan terutama main game terasa jauh lebih lancar dan responsif dibanding layar standar 60 Hz. Ini salah satu fitur yang, kalau udah kalian rasain, susah banget buat balik ke yang biasa. Terakhir, mari kita bahas baterai dan sistem operasinya. Ponsel ini dilengkapi baterai berkapasitas besar, yang dirancang buat gampang ngelewatin satu hari penuh penggunaan berat. Tapi yang lebih penting, ponsel ini ngedukung teknologi Supercharge Huawei. Artinya, kalian bisa ngecas baterai super cepat, dari kosong sampai persentase signifikan cuma dalam hitungan menit. Di sisi software, ponsel ini jalanin MIUI Huawei, yang merupakan versi Android yang udah dimodifikasi. Ini antarmuka yang bersih dan kaya fitur dengan banyak alat dan kustomisasi yang berguna. Kombinasi semua spesifikasi ini bikin paket yang seimbang dan berperforma tinggi. Jadi, dengan chipset yang kuat dan layar dengan refresh rate tinggi, pertanyaan besarnya adalah, seberapa bagus performanya untuk gaming? Jawabannya, luar biasa bagus. Nova 30 Pro ini monster kalau soal performa gaming. Aku udah nyoba pakai beberapa game yang paling berat secara grafis, kayak Genshin Impact dan Call of Duty Mobile, dan ponsel ini ngatasinya dengan mudah. Ponsel ini bisa ngejalanin game-game itu di pengaturan grafis tinggi, sambil ngejaga frame rate yang mulus dan stabil. Nggak ada stutter atau lag yang berarti, dan itu persis yang kalian inginkan saat lagi di tengah sesi gaming yang intens. Manajemen thermal ponsel ini juga sangat mengesankan. Mendorong prosesor bekerja keras dalam waktu lama itu ngeluarin banyak panas. Dan kalau ponsel nggak bisa ngatur panas itu dengan efektif, performanya bakal mulai menurun. Nova 30 Pro punya sistem pendingin canggih yang bagus banget dalam ngebuang panas. Bahkan setelah sesi gaming yang panjang, ponselnya cuma kerasa hangat, nggak pernah panas yang nggak nyaman. Ini penting banget karena artinya ponsel bisa ngejaga performa puncaknya dalam waktu lama. Jadi game kalian nggak bakal mulai nge-lag setelah 30 menit main. Performa yang konsisten itu kunci buat pengalaman gaming yang bagus. Layar ponsel ini bener-bener ningkatin pengalaman gaming. Kombinasi layar OLED yang besar, dengan warna-warna cerah dan refresh rate tinggi, bikin game kelihatan dan terasa sangat imersif. Tingkat respons sentuh yang cepat juga, jadi keuntungan besar di game kompetitif. Setiap ketukan dan geseran langsung terdaftar, ngasih kalian keunggulan sepersekian detik yang bisa bikin beda. Kelancaran layar dengan refresh rate tinggi bikin aksi cepat terasa jauh lebih mulus, dan lebih gampang diikuti mata. Ini layar kelas atas buat pengalaman gaming kelas atas di perangkat seluler. Selain performa mentah, ada fitur-fitur kecil lain yang nambah pengalaman gaming yang luar biasa. Speaker ponsel ini ngasih suara stereo yang jernih dan kencang, yang ngebantu imersi, dan bahkan bisa ngebantu kalian nemuin lokasi musuh di beberapa game. Haptic feedback-nya juga disetel dengan baik, ngasih getaran yang memuaskan yang sesuai dengan aksi dalam game. Kalau kalian gabungin semuanya, kekuatan mentah, pendinginan yang luar biasa, layar yang menakjubkan, dan fitur ekstra yang dipikirkan dengan baik, Huawei Nova 30 Pro menonjol sebagai pilihan yang fantastis buat siapapun yang serius dengan mobile gaming. Ini adalah powerhouse portable. Selain spesifikasi internal, desain fisik dan layar yang kalian gunakan setiap hari juga sama pentingnya. Huawei Nova 30 Pro berhasil di aspek ini dengan tampilan dan nuansa premium. Ponsel ini dibuat dengan bahan berkualitas tinggi, menampilkan kaca depan dan belakang dengan bingkai logam kokoh yang menyatukan semuanya. Terasa solid dan kokoh di tangan, dengan bobot yang pas yang jujur saja menunjukkan kualitas. Panel belakangnya memiliki finishing cantik yang bermain dengan cahaya, memberikan tampilan yang dinamis dan menarik perhatian. Desainnya ramping dan modern, dengan tepi melengkung yang membuat ponsel besar ini terasa lebih nyaman digenggam. Layarnya sendiri adalah pusat perhatian di bagian depan ponsel. Seperti yang disebutkan, ini adalah panel OLED besar yang melengkung lembut di sekitar sisi. Desain layar waterfall ini meminimalkan bezel samping, menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif dari ujung ke ujung.
Entah kalian sedang menonton film atau hanya menggulir aplikasi, kontennya tampak mengambang di permukaan. Warna-warnanya sangat cerah, dan kontrasnya tak terbatas, berkat teknologi OLED. Kecerahannya juga sangat baik, membuat layar mudah dilihat bahkan di bawah sinar matahari langsung, yang merupakan nilai tambah besar untuk penggunaan di luar ruangan dan fotografi. Refresh rate tinggi pada layar, yang sudah kita bahas untuk gaming, membuat perbedaan besar dalam semua interaksi sehari-hari. Tugas sederhana seperti menggulir menu atau halaman web, terasa jauh lebih mulus dan lebih menyenangkan di mata. Ini menambahkan lapisan polesan dan fluiditas pada seluruh pengalaman pengguna, yang membuat ponsel terasa lebih cepat dan lebih responsif. Resolusinya juga sangat tajam, sehingga teks, ikon, dan gambar semuanya terlihat jernih dan jelas. Ini adalah layar yang benar-benar menyenangkan untuk dilihat, tidak peduli apa yang kalian lakukan di ponsel. Tentu saja, desain itu subjektif, tetapi Huawei telah membuat beberapa pilihan cerdas di sini. Modul kamera di bagian belakang menonjol, tetapi dirancang dengan cara yang terlihat bertujuan dan profesional, dengan jelas mengkomunikasikan bahwa ini adalah perangkat yang berfokus pada kamera. Penempatan tombol ergonomis, dan ponsel terasa seimbang di tangan. Ini adalah perangkat yang berhasil terlihat elegan dan berteknologi tinggi pada saat yang bersamaan. Sejak kalian mengambilnya, Nova 30 Pro memberi kalian kesan bahwa kalian memegang perangkat keras premium yang dipikirkan dengan baik. Sebuah ponsel bisa punya kamera terbaik dan prosesor tercepat di dunia, tapi semua itu nggak ada artinya kalau baterainya nggak bisa ngimbangin. Untungnya, Huawei Nova 30 Pro punya daya tahan baterai yang luar biasa. Ponsel ini dilengkapi baterai berkapasitas besar yang lebih dari cukup buat bertahan seharian penuh, bahkan buat pengguna berat. Di hari-hari pengujianku yang biasa, yang meliputi banyak penggunaan kamera, sedikit gaming, media sosial, dan streaming video, aku konsisten pulang dengan sisa baterai. Kalian gak bakal ngerasain kecemasan baterai yang terus-menerus, selalu nyari charger sebelum malam. Buat pengguna yang lebih ringan, sangat mungkin buat memperpanjang daya tahan baterai sampai 1,5 hari, atau bahkan 2 hari. Kombinasi chipset yang hemat daya dan optimasi software Huawei berhasil banget ngatur konsumsi daya di latar belakang. Ponsel ini pintar dalam menutup aplikasi yang menguras daya nggak perlu dan mengoptimalkan performa sesuai tugas yang sedang dikerjakan. Manajemen baterai yang cerdas ini adalah kunci buat mencapai daya tahan yang mengesankan dari sekali pengisian daya. Apalagi dengan layar besar dan refresh rate tinggi yang bisa jadi boros daya. Tapi cerita sebenarnya di sini adalah kecepatan pengisian daya. Nova 30 Pro mendukung teknologi supercharge Huawei, dan itu luar biasa cepat. Ini benar-benar mengubah cara kalian mikir tentang ngecas ponsel. Kalian gak perlu lagi ngebiarin ponsel terpasang semalaman. Kalau kalian bangun dan sadar ponsel kalian mati, kalian bisa ngecasnya sambil siap-siap. Dan dalam 15 atau 20 menit aja, kalian udah punya daya yang cukup buat bertahan berjam-jam. Pengisian penuh dari 0 sampai 100% terjadi dalam waktu yang sangat singkat, seringkali kurang dari 1 jam. Kemampuan pengisian cepat ini adalah peningkatan kualitas hidup yang besar. Ini ngasih kalian banyak fleksibilitas. Kalian bisa nge-charge cepat ponsel sebelum keluar malam, dan gak perlu khawatir ponsel mati di tengah jalan. Kenyamanan bisa dapetin daya tahan baterai berjam-jam dari cuma beberapa menit ngecas, adalah fitur yang benar-benar berguna setiap hari. Kombinasi daya tahan baterai yang lama dan pengisian daya ultra cepat, berarti daya jarang, kalaupun pernah, jadi masalah dengan Huawei Nova 30 Pro. Ponsel ini dibuat buat kutin kesing hidup kalian. Why? Nggak ada ponsel yang berdiri sendiri. Jadi penting buat lihat gimana Huawei Nova 30 Pro bersaing sama ponsel lain di kisaran harganya. Di pasar kelas menengah atas yang kompetitif atau pasar flagship killer, ada banyak pilihan bagus dari merek lain, kayak Samsung, Xiaomi, dan OnePlus. Masing-masing ponsel ini punya keunggulannya sendiri. Beberapa mungkin fokus punya prosesor tercepat, sementara yang lain mungkin bersaing di pengalaman software yang super bersih. Namun, Nova 30 Pro berhasil bikin ceruk yang sangat kuat dengan fitur-fitur spesifiknya. Keunggulan paling jelas buat Nova 30 Pro adalah sistem kameranya, khususnya lensa zoom periskop. Meskipun banyak kompetitor punya kamera utama yang bagus dan lensa ultrawide yang mumpuni,
Sangat sedikit di kisaran harga ini yang nawarin sistem zoom optik sekelas ini. Kalau kalian bandingin kemampuan zoomnya secara langsung, Nova 30 Pro ada di kelasnya sendiri. Ponsel ini ngizinin kalian buat ngambil foto yang jernih dan detail dari jarak jauh yang nggak bisa ditandingi ponsel lain di kelasnya. Buat siapapun yang menghargai fleksibilitas kamera dan zoom, Nova 30 Pro punya keunggulan yang jelas dan signifikan dibanding kompetitor. Dalam hal performa mentah dan gaming, Nova 30 Pro juga jadi pesaing utama. Chipset kelas atas, dan manajemen thermal yang luar biasa, menempatkannya sejajar dengan ponsel gaming terbaik di kategori ini. Ponsel ini bersaing ketat dengan para rivalnya, kadang menang dalam performa berkelanjutan berkat pendinginannya. Layar OLED, yang indah dengan refresh rate tinggi juga setara atau bahkan lebih baik dari yang ditawarkan banyak kompetitor. Kalau kalian gabungin kekuatan gaming dengan desain premium dan pengisian daya cepat, paket keseluruhannya sangat menarik dan bisa bersaing dengan rival manapun. Di mana kompetisi mungkin punya keunggulan buat beberapa pengguna adalah di software. Meskipun MIUI Huawei adalah sistem operasi yang cepat dan mumpuni, beberapa pengguna mungkin lebih suka pengalaman software yang ditawarkan merek lain, atau akses ke Google Mobile Services di perangkat Android lain. Ini adalah pertimbangan kunci buat calon pembeli. Namun, buat target audiensnya, pengguna yang mengutamakan inovasi kamera dan gaming berperforma tinggi, keunggulan hardware Nova 30 Pro sangat kuat, sehingga seringkali mengalahkan perbedaan software. Itu benar-benar tergantung pada apa yang paling kalian hargai di sebuah smartphone. Jadi, setelah banyak waktu bersama Huawei Nova 30 Pro, apa putusan akhirnya? Ini adalah smartphone yang sangat mumpuni dan mengesankan yang unggul di dua area utama, fotografi dan gaming. Ini adalah perangkat yang tidak hanya mencoba melakukan segalanya dengan baik. Ia bertujuan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya untuk fitur utamanya, dan sebagian besar berhasil. Hype yang kita lihat online, terutama dari channel seperti BroadVHD, memang pantas didapatkan. Ponsel ini memenuhi janjinya tentang pengalaman kamera yang revolusioner dan performa yang kuat serta mulus untuk tugas-tugas paling berat. Ponsel ini adalah rekomendasi mudah untuk jenis pengguna tertentu. Jika kalian adalah penggemar fotografi yang suka bereksperimen dengan berbagai bidikan dan menghargai kebebasan kreatif yang disediakan oleh lensa zoom yang kuat, ponsel ini dibuat khusus untuk kalian. Kemampuan untuk menangkap gambar berkualitas tinggi dari jarak jauh adalah pengubah permainan yang nyata dan membedakan ponsel ini dari hampir semua ponsel lain di kategorinya. Kalian akan terus-menerus terkesan dengan foto-foto yang bisa kalian tangkap dengan perangkat ini. Ini adalah alat kreatif yang pas di saku kalian, dan karena alasan itu saja, patut dipertimbangkan dengan serius. Demikian pula, jika kalian adalah gamer mobile yang serius, Nova 30 Pro harus ada di daftar teratas kalian. Kombinasi chipset yang kuat, sistem pendingin yang efektif, dan layar yang indah dengan refresh rate tinggi, menciptakan pengalaman gaming yang fenomenal. Ponsel ini dapat menangani game apapun yang kalian berikan dengan mudah, dan dapat mempertahankan performa itu selama sesi bermain yang panjang tanpa kepanasan. Layar yang responsif dan speaker stereo yang imersif melengkapi paketnya Diza, menjadikannya powerhouse gaming sejati. Bagi mereka yang ingin bermain game dengan performa terbaik saat bepergian, ponsel ini adalah pilihan yang fantastis. Jadi, apakah Huawei Nova 30 Pro layak dibeli? Jika kalian termasuk dalam salah satu dari dua kelompok itu, fotografer yang bersemangat atau gamer yang berdedikasi, maka jawabannya adalah ya. Ponsel ini menawarkan kombinasi fitur yang unik dan kuat yang sulit ditemukan di tempat lain. Meskipun kalian harus mempertimbangkan situasi perangkat lunak, keunggulan perangkat keras di departemen kamera dan performa tidak dapat disangkal. Ini adalah perangkat khusus yang berhasil dalam spesialisasinya. Untuk orang yang tepat, Huawei Nova 30 Pro bukan hanya ponsel yang bagus, itu adalah ponsel yang sempurna.